Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini setelah dari Glodok ambil pesanan pembuatan per tekan buat jungkat-jungkit, kita lanjut lagi perjalanan menuju proyek Season City. Lewat jalur Mangga Besar 1, Pinang Sia, Jembatan 5, Jembatan 3, sampai Jembatan Besi. Yuk ikutin terus keseruannya. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip ya. Sekarang kita berada di Jalan Mangga Besar 1. Di sebelah kanan ada toko baut Sinar Laut Mandiri dan juga deretan toko-toko besi. Mau beli potongan ataupun batangan, semua ada lengkap di sini. Gak heran, jalanan sekitar sini hampir setiap hari selalu ramai oleh kendaraan maupun aktivitas jual beli. Di sebelah kiri jalan, kita bisa lihat berdiri gedung Harko Glodok. Pusatnya penjualan berbagai macam peralatan teknik yang lengkap banget. Walau beberapa waktu lalu sempat terbakar dan sekarang sudah beroperasi kembali. Sementara di sebelah kanan jalan masih berjajar toko-toko besi. Dari yang kecil sampai besar semua tersedia. Jadi kawasan ini memang jadi tujuan utama para pekerja dan kontraktor buat cari kebutuhan material. Nah, nanti ke depan lagi kalau kita belok ke arah kiri, di sana ada pusat penjualan segala macam kebutuhan keramik. Nama jalannya Pinang Sia. Mulai dari keramik untuk kolam renang sampai untuk rumah. Tersedia dengan berbagai macam ukuran dan motif. Dari keramik mozaik atau yang biasa juga ada. Dan marmer juga ada ya teman-teman. Soal harga tentu bervariasi, tergantung kebutuhan. Dan yang paling penting harus pintar-pintar menawar biar dapat harga terbaik. Maju lagi ke arah depan, kanan kiri jalan penuh deretan perkantoran. Nah, sebelum tikungan atau pas di pertigaan, ada juga sekolahan. Dari sini kita lanjut ke arah Pasar Pagi Lama. Di sebelah kanan jalan ada stasiun kota, halte Transjakarta, Museum Bank Mandiri, dan juga kawasan Kota Tua. Tempat ini rame banget, cocok buat jalan-jalan. Coba deh, siapa yang udah pernah main ke Kota Tua? Kalau saya sih sering lewat doang daripada mampirnya. Jadi Kota Tua ini memang salah satu tempat rekreasi populer di Jakarta. Kalian bisa mampir ke sini kapan saja, baik siang maupun malam hari. Siang suasananya klasik dengan bangunan bersejarah walaupun panas. Kalau malam makin rame dengan lampu-lampu dan jajanan. Cocok banget buat jalan santai, foto-foto atau sekedar nongkrong bareng teman dan keluarga. Tapi jangan lupa jajan ya. Lanjut ke depan, kita masuk ke arah Pasar Pagi Lama, tapi kali ini kita lewat flyover. Nah, di bawah flyover ini, di kawasan Pasar Pagi Lama, banyak banget kios-kios yang menjual berbagai macam barang. Mulai dari aksesoris, mainan anak-anak, sampai buku-buku dengan harga grosir. Tempat ini sering jadi tujuan para pedagang kecil maupun pembeli yang cari barang murah meriah. Kadang niatnya beli satu, pulangnya malah bawa plastik penuh. Jadi kalau kita eksplor lebih dalam ke Pasar Pagi Lama, suasananya di sana rame. Kios-kios berjejer rapat menjual pernak-pernik unik, dari aksesoris fashion, mainan, sampai kebutuhan sehari-hari. Suasananya meriah banget, apalagi kalau weekend seperti Pasar Senggol. Kadang nih niat cuma lihat-lihat, tangan gatel pengen belanja, dompet pun ikut menipis. Setelah turun dari flyover, kita sampai di perempatan Jembatan 5. Nah, kalau lurus ke depan, di sepanjang jalan banyak kios yang menjual barang-barang plastik. Mulai dari ember, lemari plastik, sampai peralatan rumah tangga lainnya. Buat teman-teman yang lagi cari wajan besar atau panci super jumbo buat usaha bakso atau mie ayam, tempat ini adalah surganya. Sepanjang jalan Jembatan 5 dipenuhi kios penjual wajan besar, panci, bahkan kompor tungku. Pokoknya apapun peralatan dapur skala besar, semuanya bisa ditemuin di sini. Jadi jangan kaget kalau lihat panci ukurannya kayak bisa dipakai bathtub jacuzzi. Kalau malam hari sampai dini hari, kawasan Jembatan 5 berubah jadi lebih ramai lagi. Karena ada pasar Jembatan 5. Di sini pusat grosir sayuran segar, mulai dari cabai, tomat, bawang, sampai aneka sayur mayur lainnya. Banyak pedagang sayur keliling atau tukang sayur yang setiap pagi kita temui di kompleks perumahan, ternyata ambil stoknya dari sini. Jadi jangan heran kalau tengah malam ke sini, bukannya sepi, malah rame banget, kayak suasana pagi.
Malah kadang kita bisa lihat sayuran mumpuk sampai segunung. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Ada juga yang menjual segala jenis pakaian dari anak-anak sampai dewasa. Kalau di siang harinya, di sepanjang Jembatan 5 ini banyak pertokoan yang buka dengan berbagai macam dagangan. Selain itu, ada juga pedagang yang berjualan di emperan toko, menambah suasana khas pasar tradisional yang hidup. Di kawasan ini juga ramai dengan aktivitas ekspedisi, mulai dari bongkar muat sampai angkut barang ke mobil box. Teman-teman bisa lihat sendiri proses angkut barang yang nggak pernah berhenti. Dari karung, kardus, sampai peralatan besar semua ada. Pokoknya suasananya sibuk terus, nggak kalah ramai sama jalanan utamanya. Sebelum naik flyover Jembatan 5, di sisi sebelah kiri terlihat ada juga beberapa toko yang tutup. Mungkin karena jam istirahat atau belum buka kembali. Nah, kalau kita sudah naik ke atas flyover, suasananya beda lagi. Di siang hari biasanya jalanan di sini cukup padat, apalagi kalau sudah masuk jam-jam macet. Ditambah panasnya terik matahari siang, bikin suasana makin gerah. Kadang rasanya bawa motor atau mobil di sini kayak lagi uji kesabaran. Dan jika malam hari, di bawah flyover biasanya banyak terdapat warung tenda penjual durian. Dari lokal sampai impor, dari Musangking sampai Bangkok. Dan ada juga durian Medan. Apalagi wanginya di saat ketiup angin. Harumnya semerbak sepanjang hari. Kalau kita perhatiin di atas flyover ini, sambungan antar jalannya nggak rata. Jadi pas lewat, rasanya kayak berada di wahana kolam ombak. Motor dan mobil ikut goyang kena hempasan jalannya yang nggak rata. Kadang kalau kencang sedikit, bagi yang punya bisul di bokong, bisa pecah sendiri gratis. Jadi buat temen-temen yang lewat sini, siap-siap aja. Rasanya bener-bener kayak main di pantai, tapi minus pemandangannya. Setelah turun dari flyover, di sebelah kiri kalau malam hari, banyak sekali penjual durian yang berjejer. Aromanya langsung semerbak bikin ngiler. Nah, kalau siang harinya, suasana berubah jadi deretan toko-toko yang beragam. Salah satunya ada toko penjual figura. Dan dari kejauhan, langsung kelihatan figura bergambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipajang di depan toko. Jadi, kalau lewat sini siang hari, pemandangannya cukup unik. Dari durian yang menggoda di malam hari, sampai figura pemimpin negeri di siang hari. Kita terus maju ke arah depan, dan nanti akan sampai di perempatan Jembatan 3. Dari sini, kita ambil belok ke kiri, menuju arah Jembatan Besi. Kondisi di sekitar perempatan ini biasanya cukup padat. Kanan kiri banyak pertokoan dan pedagang kaki lima yang jualan berbagai macam barang, dari makanan sampai aksesoris. Oh ya, di perempatan Jembatan 3 ini terkadang ada beberapa polantas yang berjaga. Jadi buat teman-teman harus hati-hati. Pastikan pakai helm dan jangan sampai lupa bawa STNK. Bisa-bisa bukan lanjut ke Jembatan Besi, tapi malah belok ke pos. Di jalur ini, di sebelah kiri jalan terlihat banyak warung kecil yang berjejer. Jadi kalau lagi haus atau lapar, bisa gampang cari jajanan. Selain itu, ada juga deretan toko-toko, mulai dari bengkel motor dan mobil, aksesoris kendaraan, sampai showroom mobil yang lumayan besar. Di sepanjang jalan ini juga sering kita temui tenda-tenda makanan dengan menu beragam, dari pecel lele, warung nasi Padang yang jual bukan orang Padang, sampai warung Tegal atau warteg, semua ada. Jadi suasananya khas banget, perpaduan antara keramaian jalanan, aktivitas bengkel, dan aroma makanan yang bikin perut keroncongan kalau lewat sini. Masih di sekitaran Jembatan Besi menuju arah Season City, jalanan di sini biasanya cukup padat. Banyak truk-truk besar yang melintas, ditambah lagi para pemotor yang sering main patong jalur, jadi harus ekstra hati-hati. Ada juga terlihat angkot lagi pada ngetem menunggu penumpang yang tak kunjung datang. Walau Pak Supir sudah banyak hisap rokok berbatang-batang. Di sebelah kiri jalan juga banyak toko makanan yang buka. Ada warung Madura yang selalu siap 24 jam, sampai showroom mobil yang terlihat cukup megah. Nah, kadang ada juga truk besar yang jalannya ragu-ragu, entah mau ambil kiri atau mau kemana, bikin kita harus lebih waspada.
Jadi biar aman, mending kita ambil ke kanan saja sambil jaga jarak supaya perjalanan tetap lancar. Sebentar lagi, kita sampai di Mall Season City. Di dalamnya suasananya mirip seperti ITC pada umumnya, dengan banyak kios dan toko yang menjual berbagai macam kebutuhan. Nah, tujuan saya ke sini untuk membawa material yang sudah dipesan, yang nantinya akan dipakai di proyek Playground di apartemen Season City. Jadi, perjalanan kita kali ini berakhir di sini. Sekalian siap-siap buat lanjut eksplor kerjaan proyeknya. Jadi terus tonton video ini dan lihat keseruan di area proyek. Sekarang kita sudah berada di proyek Playground apartemen Season City. Dari sini terlihat jelas gedung apartemen yang menjulang tinggi menjadi latar belakang suasana kerja yang cukup sibuk. Para pekerja terlihat fokus dengan tugasnya masing-masing. Ada yang sedang sibuk melakukan pengelasan, ada juga yang melakukan proses amplas pada tubing dan railing besi agar hasilnya halus. Sementara di sisi lain, salah satu pekerja tengah melakukan spray pengecatan zinc chromate untuk melapisi besi agar lebih awet dan tahan karat. Suasananya benar-benar penuh aktivitas. Semuanya bergerak cepat untuk mengejar target proyek. Dalam setiap pekerjaan, proses amplas sangat penting sebelum pengecatan dilakukan. Dengan amplas yang rapi, permukaan besi jadi halus, sehingga cat bisa menempel sempurna dan hasilnya jauh lebih maksimal. Begitu juga dengan pelapisan menggunakan zinc chromate. Fungsinya untuk melindungi besi dari karat dan membuat struktur lebih awet meskipun terkena cuaca panas maupun hujan. Di sekitar proyek ini juga terlihat ada sisa-sisa besi menara yang tidak terpakai. Biasanya besi-besi itu akan dipilah lagi. Ada yang masih bisa dimanfaatkan, ada juga yang disimpan untuk kebutuhan lain. Jadi setiap tahap benar-benar diperhatikan agar hasil akhir playground bisa kuat sekaligus tahan lama. Sekarang kita lihat bagian jungkat-jungkit. Untuk sementara, ganjalnya masih memakai ban bekas, biar tetap bisa dicoba fungsinya. Tapi nantinya tentu akan diganti dengan pertekan yang tadi sudah saya bawa dari Glodok, supaya lebih kuat dan aman digunakan anak-anak. Nah, di tengah kesibukan ini, terlihat owner kita, Bro Raffi dari Building Management, datang langsung untuk melihat progres pekerjaan, sekaligus mengambil dokumentasi. Katanya sih buat laporan, tapi jangan-jangan sekalian buat update status, hehe. Yang jelas, kehadiran beliau jadi motivasi tim untuk bekerja lebih semangat dan maksimal. Terlihat dop untuk tiang menara sudah dicat rapi, warnanya halus dan bersih. Lalu pegas untuk dudukan mainan kuda-kudaan dan gajah-gajahan juga mulai dibersihkan dari karat supaya tetap kuat dan aman saat dimainkan. Di sisi lain, salah satu menara untuk circle slide sedang diamplas ulang agar permukaannya halus dan cat yang akan diaplikasikan bisa menempel sempurna. Nah, di area sebelahnya, ayunan juga sudah mulai disetting supaya imbang kiri dan kanan. Soalnya kalau nggak diatur dengan pas, bisa-bisa anaknya yang main malah miring ke samping atau malah ngejengkang ke belakang. Proses-proses detail seperti ini memang tampak sepele, tapi sangat penting. Dari pengecatan, pembersihan, pengamplasan, sampai setting keseimbangan, semuanya bertujuan agar playground ini bukan hanya kokoh, tapi juga aman dan menyenangkan untuk dipakai anak-anak nantinya. Teman-teman bisa lihat, dudukan ayunan ini sedang disetting agar benar-benar imbang. Keseimbangan ini penting supaya anak-anak nanti bisa main dengan aman, gak miring ke kiri atau kanan. Suasana proyek juga terasa sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang fokus di pengelasan, ada yang sedang amplas, ada yang ngecat. Semuanya bergerak sesuai tugasnya. Menariknya, kalau kita lihat lebih dekat, ternyata bukan cuma besi yang diamplas. Ada juga salah satu pekerja yang rambut dan kumisnya sudah diamplas halus. Katanya, biar pas pulang kampung nanti, tampil kinclong dan gampang dapat dikenalin sama keluarganya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana proyek ini berjalan serius, tapi tetap ada sisi lucu dan kebersamaan yang bikin suasana jadi cair. Jadi, proyek di apartemen Season City ini bukan hanya sekedar pasang playground baru, tapi juga bongkar pasang sekaligus repainting. Semua diperhatikan,
Mulai dari besi menara yang dicat ulang supaya tahan lama, sampai permainan anak-anak yang diberi warna segar biar tampilannya makin menarik. Prosesnya detail banget, karena setiap bagian harus dibersihkan, diamplas, lalu dicat rapi. Nah, yang bikin seru, ada salah satu pekerja yang bukan cuma besinya aja yang diamplas, tapi kumis sama rambutnya juga ikutan diamplas. Katanya biar halus dan kinclong. Jadi pas pulang kampung bukan cuma playground yang baru, tapi tampangnya juga fresh kayak Ariel Peter Pan. Ya, beginilah suasana proyek, serius ngejar target tapi tetap ada canda tawa yang bikin kerjaan terasa lebih ringan. Kalau kita eksplor lagi, terlihat para pekerja sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang lagi ngecat tiang, ada yang amplas besi biar halus, ada juga yang merapikan bagian permainan. Semua dikerjakan dengan teliti supaya playground ini nanti aman dan kuat dipakai anak-anak. Suasana proyek penuh semangat. Suara mesin bercampur canda tawa. Teman-teman, terlihat diam-diam Bro Fadil dari Building Management sedang mencoba ayunan. Meskipun ayunannya masih belum disetting dengan sempurna. Sekarang saat ini terlihat proses pengecatan pada tiang-tiang menara Circle. Ini sudah masuk pengecatan kedua kalinya dengan menggunakan spray agar hasilnya lebih halus dan rata. Warna yang dipilih adalah coklat tua, sesuai dengan tema hutan yang akan diterapkan di playground ini. Pemilihan warna ini bukan tanpa alasan, karena nantinya akan ada rumah kayu yang dipasang di area playground, menggantikan yang sebelumnya sudah dibongkar. Dengan kombinasi tiang berwarna coklat tua dan rumah kayu, suasana bermain di playground ini diharapkan bisa memberikan nuansa alami, seperti sedang berada di tengah hutan. Sekarang trap tangga dan dek sudah terpasang di setiap menara, membuat playground terlihat semakin kokoh. Permainan yang diminta juga sudah mulai dipasang. Tinggal menunggu hasil akhirnya untuk bisa kita lihat secara utuh. Proses bongkar pasang, pengecatan, dan pemasangan detail berjalan lancar. Sebentar lagi, playground siap dipakai anak-anak dengan aman dan menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan proyek di apartemen Season City ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar jadi ladang jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.